Orang-orang melihat senyum Ye Chen yang polos, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Apa yang telah dicapai Ye Chen sekarang? Mengapa begitu mengerikan? Bahkan tanah leluhur orang-orang Jinwu telah terpecah belah. Kurasa itu bukan kekuatannya yang sebenarnya. Pasti semacam harta karun yang kuat. Jika dia benar-benar mengerikan, apalagi seluruh negeri dongeng, berapa banyak orang yang bisa menandinginya. Kurasa begitu, Ye Chen pasti punya harta karun di tangannya, kalau tidak, kekuatannya sendiri tidak akan sekuat itu. Sekalipun kekuatan kita sendiri tidak cukup kuat, sangat berbahaya menggunakan harta karun yang mengerikan seperti itu. Ketika kita bertarung dengan orang-orang berbakat yang tak tertandingi itu, orang lain akan sangat menderita. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka kagum pada Ye Chen, tetapi di saat yang sama, mereka juga agak meremehkan. Jika kita tidak menggunakan harta karun dalam perang yang adil, Ye Chen mungkin bukan lawan dari beberapa orang berbakat yang kuat. Pada saat ini, gerbang kota pertama terbuka, dan orang-orang masuk satu demi satu. Ye Chen juga mengikuti, atau pria parubaya itu. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Selamat datang di kota pertama. Jika Anda ingin memasuki kota pertama, Anda harus lulus ujian." Setelah berkata demikian, pria parubaya itu berbalik, dan kemudian menuju ujung jalan, orang-orang juga mengikutinya. Pria parubaya itu berkata, "Masuklah ke pintu ini, ujian dimulai." Orang-orang tidak ragu untuk memasuki pintu, dan ketika Ye Chen hendak masuk, pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, "Anda telah lulus ujian, tidak perlu lulus untuk kedua kalinya." Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, "Bisakah saya langsung memasuki kota pertama?" Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah pintu ruang muncul di depannya. "Ini kota pertama yang bisa dimasuki dari sini." Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, Ye Chen memasuki gerbang ruang dan keluar dari gerbang ruang. Ye Chen pergi ke kota pertama. Ye Chen tinggal di kota pertama selama beberapa hari dan kemudian mendapat kabar. Selama kepergiannya ini, banyak talenta luar biasa telah datang ke benua Tianshu, seperti Jiang Huai dari benua Tianwei, Bintang dari benua Nebula, Qing Yi dari benua Qingwei, dan Mayat dari benua Neraka Mayat. Semua ini datang ke Tianshu setelah kepergiannya. Qing Yi dan bintang-bintang semuanya ada di sini, jadi mari kita selesaikan masalah denganmu. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kali ini, banyak orang melewati kota pertama, dan setengahnya lulus ujian. "Saudara Ye, konon kau telah lulus ujian kota kedua." "Apa ujian kota kedua?" tanya seseorang yang telah lulus ujian kota pertama. "Saudara Ye, kalian telah membagi tanah leluhur bangsa Jinwu." "Berani sekali," kata seseorang sambil tersenyum. "Apa kekuatanmu, Saudara Ye? Sungguh teladan bagi generasi kita, mampu membunuh begitu banyak orang Jinwu." Seseorang mengacungkan jempol. Ye Chen tahu bahwa orang-orang ini mengucapkan kata-kata manis, mereka hanya datang untuk menanyakan tentangnya. Ye Chen tersenyum tipis, ujian di kota kedua lebih berbahaya daripada di kota pertama. Mari kita beri ruang untuk imajinasi. Adapun apa yang telah kucapai, itu tergantung pada seberapa kuat lawanku. Makna kata-kata Ye Chen sangat dalam, dan juga sangat arogan di mata orang lain. Namun, ini juga kebenaran besar Ye Chen. Ketika ia membelah tanah leluhur bangsa Jinwu, ia bertemu dengan lawan yang kuat, sehingga ia membangkitkan semangat juangnya dan membuat kekuatannya meningkat pesat. Tetapi jika ia bertemu dengan seseorang yang dapat dengan mudah dibunuh, ia tidak akan membiarkan darahnya mendidih dan mencapai kondisi yang mengerikan. Ye Chen tidak tahu bagaimana kabar ini menyebar ke depan kota. Pertama, kota kedua mendengar ini, dan kemudian orang-orang kota ketiga menyebar. "Terlalu arogan. Apa maksudnya? Benarkah siapapun yang kau temui, kau tak terkalahkan? Jika dia begitu kuat, akankah dia mengalaminya bersama kita? Aku tidak takut untuk melontarkan lidahku." Petik 2. Ye Chen, aku akan menunggumu di kota ketiga untuk melihat seberapa hebat kemampuanmu. Seseorang mulai berteriak di kota ketiga. "Saudara Xing Chen, ku dengar kau pernah berhubungan dengan Ye Chen di daratan Lagerstroemia Indica." Di kota ketiga, seorang pemuda berkata kepada Bintang yang baru saja berteriak pada Ye Chen. Bintang berkata dengan dingin, "Sekarang jika kau bertemu dengannya, biarkan dia lolos, aku akan menamparnya sampai mati." Kata-kata Bintang keluar dari kota ketiga. Ye Chen, yang sedang bersiap untuk pergi ke kota kedua di kota pertama, mendengar ini, ia hanya bisa mencibir dan berkata, "Bintang, tunggu aku. Aku harus meledakkan bintang lusa." Ye Chen langsung menuju ke kota kedua. Setelah gerbang kota kedua dibuka, Ye Chen tidak perlu pergi ke area api. Ye Chen berhasil memasuki kota kedua. Pada saat ini, setelah dia bertanya, dia tahu bahwa Yun Wei, Bestian Xing, dan Dao Yi semuanya telah pergi. Ye Chen tidak langsung menuju ke kota ketiga. Setelah meninggalkan kota, Ye Chen mulai mengunjungi gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal di daratan Tianshu, berjalan di antara gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal, sehingga ia dapat merasakan aura langit dan bumi dan mendapatkan peluang yang lebih besar. 10 hari kemudian, Ye Chen menemukan sebuah kuil kuno yang runtuh di sebuah gunung yang dalam. Kuil kuno ini memiliki sejarah panjang dan seluruhnya terbuat dari batu. Ye Chen berjalan di dalam kuil kuno yang runtuh, yang luar biasa besarnya, puluhan mil di sekitarnya.
Setelah berjalan lebih dari 10 mil, Ye Chen melihat sebuah paviliun yang belum hancur total. Paviliun itu sangat sederhana dan bernuansa kuno. Ye Chen masuk ke paviliun itu, yang sebenarnya adalah sebuah perpustakaan. Ada banyak rak buku di dalamnya. Karena saat itu hanya ada sedikit buku di rak buku tersebut. Dulu, ada banyak buku di sini. Ye Chen bisa melihat beberapa abu-abu di rak buku. Seharusnya buku-buku itu telah terkorosi dan dibersihkan dalam waktu yang lama. Namun, masih ada beberapa buku yang belum terkorosi dan masih terawat dengan baik. Ketika Ye Chen meraih sebuah buku kuno, ia menyentuhnya dan buku itu berubah menjadi tumpukan abu. Terkorosi, gumam Ye Chen dalam hati. Ia terus mencari di dalam gedung, mungkin tidak ada korosi. Akhirnya, Ye Chen sampai di lantai 3. Lantai 3 penuh dengan beberapa buku kuno dari kulit binatang, yang luar biasa dan tidak terkorosi. Ye Chen membuka sebuah buku dari kulit binatang, yang ditulis dengan kata-kata yang sangat aneh. Ye Chen tidak dapat memahami kata-kata ini. Usia berapakah tulisan ini? Ye Chen ragu. Meskipun kata-kata dunia telah mengalami beberapa perubahan, Ye Chen belum pernah melihat tulisan seperti ini. Ye Chen memeriksa beberapa buku kulit binatang secara berurutan, dan akhirnya menemukan satu persatu. Ia melihat beberapa rune, yang memiliki beberapa kemiripan dengan jimat. Ye Chen terkejut dan membolak-balik beberapa buku kulit binatang. Ia menemukan banyak jimat seperti rune di dalam buku kulit binatang. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa apa yang tercatat di dalam buku itu pasti ada hubungannya dengan dunia dewa. Bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan dunia dewa? Ye Chen ragu, bisakah kita mengatakan bahwa seseorang dari dunia dewa datang ke sini sebelumnya dengan kebencian? Ye Chen tidak menemukan apapun di paviliun, terutama karena ia tidak dapat memahami teksnya. Mungkin ada beberapa informasi penting di dalamnya. Mungkin, ia mengumpulkan semua buku kulit binatang ini dan meninggalkan paviliun. Setelah meninggalkan paviliun, Ye Chen tiba-tiba merasakan napas yang kuat dan tertidur di dekatnya. Kemudian, detik berikutnya, tubuh Ye Chen tiba-tiba berkelebat. Saat tubuhnya menghindar, tanah tempat ia berada meledak. Mata Ye Chen membeku, menatap ke depan, dan melihat seekor ular piton emas menjulurkan lidahnya. Ular piton emas ini panjangnya 100 meter dan diameternya 10 kaki. Setelah membuka mulutnya, ia mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Ye Chen menutup hidungnya dan berkata, "Jangan berkumur." Mulutnya sangat busuk. Ular piton emas itu berkata dengan marah, "Manusia, cepat pergi dari sini, atau tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan." Itu cuma serangga. Berani-beraninya kau berteriak seperti itu padaku. Aku akan pergi menemui saudara-saudaraku di kota ketiga. Aku punya ayam panggang. Sekarang aku akan makan sup ular. Enak sekali, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ular piton emas itu marah besar, dan tubuh sepanjang 100 meter itu dengan cepat bergerak ke arah Ye Chen. Kecepatannya sungguh mengerikan. Ular piton emas itu membuka mulutnya dan menerkamnya. Ia hendak menelan Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dan sama sekali tidak peduli. Tinjunya begitu dahsyat hingga ia menghantam ular piton emas itu. Ia menjadikan mereka sebagai pusat dan langsung meledak di sekelilingnya. Ular piton emas itu meraung. Itu adalah raungan kesakitan, karena kepalanya berdarah hingga retak dengan suara retakan yang keras. Ye Chen bersenandung, "Kutu busuk, aku datang untuk bertanya padamu, apa yang aneh di sini, mengapa kau begitu peduli?" Ular piton emas itu meraung, dan tidak menjawab kata-kata Ye Chen. Ia meraung dan menyerbu Ye Chen, mulutnya menyemburkan ki yang kuat dan mengerikan. Ye Chen sama sekali tidak takut. Ia menghancurkan semua ki yang kuat itu berkeping-keping. Kemudian, ia memukul tubuh ular piton emas itu dengan tinjunya. Ia mematahkan tulang-tulang ular piton emas itu. Ia menghantam tanah dengan keras, mengguncang tanah, dan membuat parit sedalam 2 atau 3 kaki. Ye Chen berdiri di atas tubuh ular piton emas itu dan berkata dengan suara dingin, "Jangan bilang sekarang." Ular piton emas itu melolong kesakitan. Ia tidak pernah menyangka manusia begitu kuat dan perkasa hingga dikalahkan hanya dengan 2 tinju. Ular piton emas itu geram di dalam hatinya, tetapi sekarang ia bukan lawan. Ia meraung, "Manusia, jika kau membunuhku, kau akan mengalami kemalangan besar." "Bencana apa?" Ye Chen bersuara dingin. "Kau tahu di mana ini?" Ular piton emas itu dingin. "Bagaimana aku tahu kalau kau tidak bilang?" Ye Chen membencinya. Ular piton emas terdiam, berkata, "Inilah tanah kedatangan Tuhan, kita semua adalah penjaga kedatangan Tuhan." "Tunggu, siapa lagi kalau bukan kamu? Semuanya hancur seperti ini, dan Tuhan muncul." Tanya Ye Chen heran. "Di daerah ini, ada beberapa raja iblis yang menjaga. Kau beruntung hari ini. Mereka pergi hari ini, dan hanya aku yang menjaga di sini. Kalau tidak, kau akan mati," kata ular piton emas dengan dingin. Ye Chen bertanya, "Apakah Tuhan datang ke sini?" "Di masa lalu, inilah tempat Tuhan datang dan tinggal untuk waktu yang lama," kata ular piton emas. "Untuk waktu yang lama, mengapa?" tanya Ye Chen. "Itu urusan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kau tidak setua itu, kan?" Ye Chen menatap jalan ular piton emas. "Aku sebenarnya tidak setua itu. Aku belajar dari leluhurku." Jalan ular piton emas. Ye Chen berkata, "Apakah kau tahu Shen Wen?"
Ya, jalan ular piton emas. Apakah kau tahu apa arti kata-kata di buku kulit binatang? Ye Chen mengeluarkan buku kulit binatang dan bertanya. Ular piton emas berkata, aku belum melihat hal-hal yang terekam di dalamnya. Itu ditinggalkan oleh suara. Kita tidak berhak menyentuhnya. Baiklah, akan kutunjukkan sekarang. Kau terjemahkan untukku. Kalau kau berani sedikit mengerjaiku, aku akan langsung meledakkan kepalamu. Ye Chen melemparkan buku-buku kulit binatang itu ke ular piton emas dan berkata dengan suara tajam. Ular piton emas itu berkata, kalau aku menerjemahkannya untukmu, maukah kau melepaskanku? Apakah kau masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku sekarang? Ye Chen merasa dingin. Ular piton emas itu tak berdaya. Sekarang hidupnya ada di tangan Ye Chen, dan dia hanya bisa melakukan apa yang Ye Chen inginkan. Kalau begitu, mungkin dia masih punya sedikit harapan untuk hidup. Kemampuan ular piton emas untuk memahami Shen Wen masih diwarisi dari ingatan leluhur. Dulu, dia mematuhi kehendak leluhur, menjaga di sini, dan tidak diizinkan memindahkan barang-barang di pavilion. Sekarang dia bisa membaca buku-buku kulit binatang ini, tetapi dia masih sangat bersemangat, itu adalah milik Tuhan. Di dalam hatinya, Tuhan adalah yang tertinggi dan tak tergoyahkan, dan dia cukup beruntung untuk membaca hal-hal milik Tuhan, yang dia rasa merupakan kemuliaan tertinggi. Ular piton emas mengamatinya dengan saksama dan membacanya satu persatu. Setelah membaca semua buku kulit binatang selama setengah hari, Ye Chen bertanya, apa artinya? Ular piton emas tampak terkejut dan bermartabat. Ia berkata, menurut buku-buku kulit binatang, ini adalah sesuatu yang tersisa dari era besar terakhir, mencatat beberapa hal yang terjadi di era besar. Ular piton emas berkata, tetapi Ye Chen tidak menunggu sampai selesai, ia langsung menembus kekuatan jiwa ke dalam kesadaran ilahi ular piton emas dan mulai mencari. Ular piton emas terkejut, tetapi indera ilahi tidak dapat menghentikannya. Kekuatan jiwa Ye Chen terlalu mengerikan. Ye Chen berkata, ia tidak tahu kapan harus mendengar untuk pergi, dan apakah ular piton emas itu berkata jujur, ia tidak tahu, pencarian langsung kesadaran Tuhan adalah jalan terbaik. Setelah Ye Chen mencari indera ilahi, ia memahami catatan di buku kulit binatang. Raut, wajahnya tiba-tiba berubah. Ternyata peristiwa bersejarah semacam itu tercatat di dalam buku kulit binatang. Buku-buku kulit binatang ini memang peninggalan orang-orang di dunia dewa. Dahulu kala, zaman pertama dunia peri muncul. Pada saat itu, raja-raja peri muncul dalam jumlah besar, saling bertarung memperebutkan raja peri pertama, dan darah menodai dunia peri. Alasan mengapa para peri saling bertarung adalah karena dunia dewa menyukai era agung ini dan memutuskan untuk memilih juru bicara di dunia peri, tetapi ia tidak tahu siapa yang harus dipilih, jadi orang yang paling kuat akan menjadi juru bicara. Setelah menjadi juru bicara dunia peri, ia akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari dunia dewa. Pada saat itu, ia pasti akan menjadi penguasa dunia peri. Godaan sebesar itu juga sangat besar bagi Raja Peri. Sekalipun ia terbang ke alam dewa di masa depan, yang ia tinggalkan adalah kekayaan yang melimpah, dan keturunannya masih bisa memanfaatkannya untuk menguasai seluruh alam dewa. Namun, perang itu terlalu kejam. Raja Dewa tumbang, langit berlumuran darah, dan bumi hancur berkeping-keping. Seluruh alam dewa diselimuti dunia hitam, yang menakutkan dan meresahkan. Selama periode ini, banyak penguasa alam dewa juga terbangun dan ingin mengubah keadaan, sehingga mereka mulai berperang melawan utusan alam dewa. Namun, beberapa raja dewa masih mengganggu alam dewa demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan keduanya terluka. Sebagian dari raja dewa yang tak sanggup mati memutuskan untuk tidak bertempur lagi, lalu mereka semua kembali mengasingkan diri. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi, dan tak ada kabar. Mereka tidak tahu apakah mereka akan terbang ke alam dewa. Namun, raja dewa yang sangat mementingkan kepentingan mereka terus bertempur. Alam dewa menyukai salah satu dari orang-orang ini, mengangkatnya sebagai penguasa negeri dongeng, dan mendirikan sebuah organisasi, Surga Kuno. Pada masa itulah Istana Surga Kuno lahir. Setelah Istana Surga Kuno terbentuk, untuk mengelolanya dengan lebih baik, alam dewa memerintahkan peri-peri lain untuk membuka benua sendiri dan memperluas negeri dongeng. Kemudian, terdapat 49 benua. Faktanya, Tiansu hanyalah sebagian dari daratan utama Kyushu yang dipisahkan secara paksa. Setelah keadaan di negeri dongeng mereda, para utusan dunia dewa tiba-tiba pergi, hanya menyisakan satu kalimat, ketika era besar berikutnya tiba, mereka akan datang lagi. Oleh karena itu, leluhur ular piton emas dan monster lain yang mengikuti utusan dunia dewa telah berjaga di sini sepanjang waktu, menunggu kedatangan utusan tersebut. Selama bertahun-tahun, tempat ini perlahan-lahan terlupakan, dan kemudian datanglah kekecewaan besar, tempat ini hancur hingga saat ini. Ketika Ye Chen mengetahui informasi ini, ia sangat terkejut. Ternyata Tianting kuno dan 49 benua berasal dari sini. Mengapa tidak disebutkan daratan Kyushu? Ye Chen ragu, daratan Kyushu di era besar akan mengalami perubahan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin ia diabaikan? Ye Chen benar-benar tidak mengerti, tetapi ia tidak khawatir tentang kedatangan utusan dewa. Ia telah berurusan dengan utusan dewa berkali-kali. Kali ini, jika ada utusan dewa yang datang, Ye Chen masih ingin membunuhnya dan memelihara artefaknya dengan kekuatan dewa.
Apa yang dilakukan utusan dunia dewa ketika dia datang ke negeri dongeng setelah datangnya zaman besar kedua? Apakah untuk memilih kembali juru bicara? Ye Chen bergumam dalam hati. Ye Chen berulang kali merenung dalam hatinya, dan kemudian dia merasa bahwa kali ini, jika utusan dewa datang lagi, dia tidak hanya akan memilih juru bicara, tetapi juga menyegel pecahan-pecahan daftar dewa. Ye Chen memiliki firasat dalam hatinya bahwa kedatangan era besar ini akan lebih kacau dan pertempuran akan lebih mengerikan, karena akan ada utusan dari dunia dewa yang berpartisipasi di dalamnya. Aku ingin tumbuh dengan cepat di dunia yang terus berubah, jika tidak, begitu era besar tiba, aku akan sangat pasif, gumam Ye Chen dalam hati. Dia penuh dengan pecahan-pecahan daftar dewa, dan dia pasti akan menjadi target yang ingin dibunuh semua orang saat itu. Selama kau membunuhnya, kau bisa mendapatkan sepotong daftar dewa untuk mendekati utusan dunia dewa. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Haruskah kau melepaskanku? Ular piton emas itu terbangun dari pusingnya dan berkata, Ye Chen bergumam dingin, kau tahu terlalu banyak, meninggalkanmu selalu merupakan bencana. Kau, ular piton emas itu terkejut. Kemudian, sebelum suaranya mereda, Ye Chen menginjak ular piton emas 7 inci itu dengan satu kaki dan meremukkan tulang-tulangnya. Ular piton emas itu meraung, lalu jatuh tak berdaya ke tanah dan mati. Ye Chen mengumpulkan tubuh besar ular piton emas itu, lalu membakar semua buku kulit binatang, tanpa meninggalkan abu. Meskipun Ye Chen tidak mendapatkan harta apapun kali ini, ia mengetahui beberapa rahasia, yang sangat penting, khusus untuknya. Ye Chen tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa masa depan pasti berbahaya, terutama dirinya, target yang akan diburu semua orang di masa depan. Ye Chen berjalan perlahan menuju kota ketiga. Ia tidak menemukan banyak hal di sepanjang jalan. Ia hanya menemukan sebuah gua peri dengan mata air peri di dalamnya, yang diserap olehnya. Saat ini, ia merasa bahwa ia dapat menembus lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Tunggu sampai di kota ketiga, dan mulailah perang untuk menerobos, lalu hancurkan dia secara langsung. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ia telah lama menunggu bintang-bintang. Bintang-bintang adalah bintang-bintang lusa, butuh banyak debu bintang untuk membuatnya. Jika mereka dapat menyerap kekuatan bintang-bintang, mungkin mereka dapat menjadi bintang-bintang lusa. Ye Chen tiba di kota ketiga. Ia sudah memperhitungkan waktunya. Hari ini adalah hari ketika gerbang kota ketiga dibuka. Saudara Ye Chen, kudengar kau akan bertarung melawan bintang-bintang. Di gerbang kota kedua, seorang pemuda dengan berani melangkah maju dan berkata kepada Ye Chen. Ye Chen menjawab dengan ringan, nada bintang begitu besar, jika aku tidak menerima langkah ini, tidakkah akan membiarkan orang-orang meremehkannya? Bintang-bintang sekarang luar biasa. Mereka adalah bintang-bintang lusa. Begitu kita mencoba yang terbaik, bintang-bintang itu akan jatuh, yang sangat mengerikan. Karena dia memiliki bintang, aku akan membunuhnya, kata Ye Chen dengan santai. Orang-orang tidak mengerti, apakah alasan Ye Chen membunuh bintang-bintang adalah karena bintang-bintang itu memiliki bintang. Apa logikanya, saudara Ye ingin menjadi bintang lusa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu wajar. Sejak saat itu, tubuh bintang hanya milikku. Ye Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di samping. Saudara Ye mendominasi, dan kita bisa belajar darinya. Seseorang mengangkat ibu jari mereka dan berseru. Ye Chen dengan rendah hati berkata, aku tidak mendominasi, hanya serangan balik yang tepat, biarkan orang lain tahu bahwa aku memukul orang sangat menyakitkan, aku membunuh dengan sangat kejam. Banyak orang mendengarkan, hati mereka dipenuhi fei perut, kau sungguh kejam, asalkan binatang buas itu mau dipanggang untuk dimakan, jika ini tidak kejam, maka tidak ada kekejaman. Pada saat ini, gerbang kota ketiga terbuka, dan keluarlah seorang wanita yang berusia sekitar 40-an. Meskipun usianya parubaya, ia memiliki kulit yang cerah dan sosok yang anggun, yang membuat banyak orang tak bisa mengalihkan pandangan. Wanita parubaya itu juga tampak menikmati tatapan mata berapi-api orang-orang, lalu ia menunjukkan senyum menawan dan berkata dengan suara lembut, kalian para jenius, aku senang bertemu kalian. Ujian di kota ketiga agak sulit. Kalian harus berhati-hati. Seberapa mengerikan? Tanya seseorang. Kalian akan tahu kalau mencoba. Wanita parubaya itu tersenyum menawan. Kemudian, wanita parubaya itu berbalik dan berjalan menuju ujung jalan, sampai di sebuah pintu dan berkata, semoga beruntung untuk kalian semua. Mata semua orang tertuju pada wanita parubaya itu, lalu mereka semua mengalihkan pandangan ke pintu itu, dan beberapa orang masuk tanpa ragu. Sisanya mengikuti, tidak ada yang akan menyerah di sini, meskipun di depan mengerikan, mereka tidak akan takut hanya dengan beberapa kata. Ye Chen memasuki pintu. Ketika dia keluar, dia melihat hutan batu di depannya. Pilar-pilar batu di hutan batu itu tingginya ribuan kaki dan lebat, dan sepertinya tidak ada habisnya. Banyak orang berdiri di luar hutan batu. Mereka tidak berani memasuki hutan batu dengan mudah. Lagi pula, tak seorang pun tahu apa yang ada di dalam hutan batu. Mereka hanya bisa menunggu dan mengamati sebentar, siapa yang tak tahan untuk mencoba masuk. Ye Chen menatap hutan batu. Ada 80% formasi di dalam hutan batu. Jika masuk, pasti akan bingung dengan formasi tersebut.
Mungkin ada serangan teror lain selain formasi. Ye Chen melepaskan satu tubuhnya dan bergegas menuju hutan batu. Memasuki hutan batu, tubuh Ye Chen merasakan jejak teror yang menyelimuti kekuatannya. Pada saat ini, terdengar raungan binatang buas, hutan batu bergetar, dan seekor lembu batu melesat keluar, menghantam Ye Chen. Kekuatan Xinyu tak terbatas. Saat terjadi benturan, gelombang udara menyapu. Boom! Ye Chen membelah tinjunya dan membunuh lembu batu itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Tubuh Ye Chen mundur beberapa langkah, dan kepala lembu batu itu meledak berkeping-keping. Meskipun satu pukulan berhasil melenyapkan lembu batu itu, Ye Chen tetap terkejut. Kekuatan lembu batu itu begitu dahsyat sehingga tubuhnya pun terguncang beberapa langkah, yang cukup menjelaskan masalahnya. Sejak Ye Chen menjadi orang suci sejati, situasi seperti itu jarang terjadi. Umumnya, mudah untuk menyingkirkannya dengan satu pukulan. Ye Chen belum pernah mengalami kekalahan seperti itu. Ye Chen merasakan situasi umum hutan batu dan siap untuk turun tangan. Saudara Ye, apa yang terjadi di hutan batu? Tanya seseorang. Ye Chen berkata, ada formasi. Setelah itu, Ye Chen memasuki hutan batu, sementara yang lain terkejut. Setelah Ye Chen memasuki hutan batu, ia sekali lagi merasakan kekuatan mengerikan menyelimutinya, dan kekuatan di tubuhnya seakan ditekan lagi. Namun, kekuatan sirkulasi darah Ye Chen mengurangi tekanan tersebut. Raungan lain datang, dan seekor serigala batu muncul dan langsung menerjang Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dan membunuh dengan tinjunya. Ia menggabungkan kekuatan tinju Raja Abadi dan membombardir serigala batu itu. Bang! Tubuh serigala batu itu meledak dan terbelah. Ye Chen bergerak maju dengan cepat. Terdengar raungan dari binatang buas di tengah. Namun, Ye Chen bergerak terlalu cepat, dan beberapa binatang batu belum bereaksi. Ye Chen menghilang, dan para jenius lainnya juga mulai menyerbu ke dalam hutan batu. Mereka juga merasakan kekuatan mereka sendiri ditekan, dan beberapa binatang batu membunuh mereka dengan sangat kuat. Orang-orang mulai bertarung dengan binatang batu itu. Beberapa orang terbunuh oleh binatang batu di awal, dan yang lainnya berhasil memasuki kedalaman hutan batu. Namun, di dalam hutan batu, terdapat banyak binatang batu, dan mereka akan bertemu hampir di setiap jarak. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, kebanyakan dari mereka akan jatuh ke hutan batu. Ye Chen mengandalkan kecepatan ini, melewati hutan batu dengan cepat, terkadang tak terhindarkan dari pertarungan dengan monster batu. Ia bisa merasakan monster batu itu semakin kuat. Sebelumnya hanya butuh satu pukulan untuk membunuh monster batu, tetapi sekarang butuh sedikit usaha. Apakah tekanan di sini semakin kuat dan kekuatanku melemah tanpa suara, atau apakah monster batu itu benar-benar semakin kuat? Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ye Chen berjalan di hutan batu. Ia merasa seperti tersesat dan terjebak di hutan batu. Di sepanjang jalan, Ye Chen bertemu dengan beberapa mayat jenius, yang dibunuh oleh monster batu dan dicabik-cabik. Sungguh mengerikan melihatnya. Tolong, Saudara Ye, seorang jenius dalam pertarungan dengan monster batu hampir mati dihajar monster batu itu. Ia melihat Ye Chen segera meminta bantuan. Ye Chen lewat di sini, dan ia tak tega melihat manusia dibunuh oleh monster batu itu, jadi ia meninju dan menghancurkan monster batu itu dengan satu tinju. Pergilah, kata Ye Chen pada hari itu. Terima kasih banyak, Saudara Ye. Aku akan membalas budimu di masa depan. Hari itu, ia berbalik dan pergi. Ye Chen membunuh monster batu itu lagi dengan tinjunya dan meledakkan monster batu itu. Kemudian, Ye Chen terus-menerus berputar-putar di hutan batu, bagaikan lalat tanpa kepala, berkeliaran. Sepanjang perjalanan, waktu muncul tanpa henti, terkadang tak terelakkan. Setelah Ye Chen membunuh lebih dari 10 monster batu, sebuah pintu muncul di depan Ye Chen. Ye Chen sangat gembira dan tahu bahwa ia telah melewati bea cukai, jadi ia melangkah masuk tanpa ragu. Ketika keluar, ia berada di jalan kota ketiga. Sambil tersenyum, Ye Chen berjalan di jalan kota ketiga, lalu langsung berseru, "Bintang-bintang, kakekmu dan aku ada di sini. Cepat keluar dan matilah." Tiba-tiba, orang-orang di jalan terkejut ketika mendengar ini. Siapa yang berbicara? Kata-kata Ye Chen mengejutkan seluruh kota ketiga, dan banyak orang datang untuk melihat. Ye Chen, seseorang mengenal Ye Chen dan langsung memanggil nama Ye Chen. Apakah dia Ye Chen? Semua orang terkejut. Apakah Ye Chen pemuda kurus di depanmu? Sebelumnya bintang-bintang memanggil untuk membunuh Ye Chen, tetapi sekarang Ye Chen telah datang, dia langsung berteriak untuk membunuh bintang-bintang. Aku tidak tahu siapa yang bisa memenangkan pertempuran ini. Aku melihat bahwa meskipun bintang-bintang adalah bintang masa depan, mereka mungkin tidak sekuat Ye Chen. Kau tahu, Ye Chen telah membunuh lebih dari selusin tetua Jinwu berturut-turut. Kurasa tidak, Ye Chen pasti punya harta karun. Jika kita bertarung secara adil, akan sulit untuk menentukan hasilnya. Setelah semua diskusi, Ye Chen berjalan di jalan dan berteriak, "Bintang, apa kau takut? Jika kau takut, bergulinglah dan bersujudlah untuk mengakui kesalahanmu. Aku berjanji tidak akan membunuhmu." Orang-orang terdiam, bersujud untuk mengakui kesalahan mereka, dan akan dipukuli. "Ye Chen, aku akan membunuhmu." Pada saat ini, sebuah raungan datang dan bintang-bintang muncul di jalan.
Ye Chen memandangi bintang-bintang yang muncul, sudut mulutnya sedikit terangkat, matanya penuh api, seolah-olah ingin melihat keindahan yang tak tertandingi. Semua orang tampak aneh, mata Ye Chen sedikit bengkok. Bintang itu begitu dipandang oleh Ye Chen, dalam hati marah, setelah raungan marah, bergegas menuju Ye Chen di masa lalu. Bagus datang, mangsaku. Ye Chen menjilat dan menjilat lidahnya, matanya bersinar, dan dia langsung melompat. Tindakan Ye Chen benar-benar sedikit kotor, yang membuat orang melihat mata yang panas. Apakah Ye Chen akan membunuh bintang-bintang atau memberikan bintang-bintang kepada orang itu? Ketika bintang itu melihat Ye Chen, tingkah lakunya membuatnya semakin marah. Bintang yang mengukir namanya dalam perjalanan ke Shen Yu dilecehkan oleh seorang pria. Kekuatan surgawi bintang-bintang meledak, dan bintang-bintang berkelap-kelip dalam kekuatan abadi, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ye Chen bertarung dengan tinjunya, yang membuat dunia berguncang. Boom! Dua orang saling pukul, bintang-bintang mengandalkan kekuatan bintang, kekuatannya sungguh sangat mengerikan, dan ada rasa masa, mampu menekan lawan. Namun, ia bertemu Ye Chen, dan tidak ada yang istimewa tentang kekuatannya. Sedikit lebih baik, tapi masih jauh. Ye Chen mengangguk, lalu berteriak dingin. Seluruh tubuhnya melesat keluar dengan kekuatan, dan tinjunya melesat, langsung mengguncang bintang-bintang. Kemudian, Ye Chen melangkah, dan tubuhnya langsung bergerak ke depan bintang-bintang. Bintang-bintang meraung dan tubuhnya bergetar. Kemudian 9 bintang kuno tiba-tiba melayang di belakang mereka. 9 bintang kuno itu bergejolak. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak. 9 bintang kuno itu terhubung, membentuk gugus bintang 9. Kemudian, 9 bintang itu melesat ke arah Ye Chen. 9 bintang kuno itu tumbuh dengan cepat, seperti bintang-bintang kuno sungguhan. Rasa massa yang kuat membuat orang terkesiap. Apakah ini kekuatan tubuh astralmu? Aku sedikit kecewa. Ketika Ye Chen melihat 9 bintang kuno itu, dia menggelengkan kepalanya dan tampak kecewa. Bintang-bintang marah, konyol, kau hancurkan Lianzu bintang 9 ku dulu. Petik 2. Kalau begitu aku akan meledakkannya satu persatu, agar kau bisa melihat dengan jelas celah antara kau dan aku. Ye Chen mendengus dingin, lalu membombardir dengan tinjunya. 9 bintang kuno itu memancarkan cahaya menyilaukan tepat waktu, dan Ye Chen akan tertindas. Harus dikatakan bahwa 9 bintang kuno ini benar-benar mengerikan dan memiliki kekuatan penindasan yang besar. Orang biasa tak akan sanggup menanggungnya. Di antara kelas yang sama, hanya sedikit yang bisa melawan. Namun, Ye Chen adalah alien. Dia memukul bintang kuno dengan tinjunya. Bintang kuno itu bergetar dan tidak hancur. Bintang-bintang mencibir dengan jijik, kau juga ingin menghancurkan bintang kunoku, itu. Boom! Sebelum bintang itu selesai berbicara, Ye Chen meninju lagi. Sebelumnya, tinjunya juga merupakan kekuatan bintang. Kemudian dia memukul bintang kuno itu dengan satu pukulan, yang langsung meledakkan bintang kuno itu. Ekspresi bintang itu menegang, mulutnya terbuka, benar-benar konyol. Tidak mungkin, wajah bintang itu berubah drastis. Ye Chen bergumam, kedua. Ye Chen terus memukul dan membombardir bintang kedua. Bintang kedua, bang, meledak. Kepingan demi kepingan, wajah bintang-bintang semakin buruk rupa. 9 bintang kuno itu adalah bintang-bintang kuno miliknya sendiri. Setelah hancur, mereka takkan pernah padam. Bunuh. Ekspresi bintang itu menjadi sangat marah, ia meraung, kekuatan darah seluruh tubuhnya melonjak, lalu membunuh di masa lalu. Ye Chen mendengus dingin dengan jijik, dengan kekuatanmu, beranikah kau berteriak padaku? Lihat, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan bertabrakan dengan bintang-bintang. Kekuatan darah bintang-bintang berdegup kencang, dan ia ingin menghancurkan Ye Chen. Namun, kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan, yang langsung menghancurkan kekuatan darahnya. Pada saat ini, bintang kuno itu pecah, dan bintang-bintang berhamburan keluar, menyemburkan darah, dan menghantam tanah dengan keras. Orang-orang terkejut karena bintang-bintang itu adalah orang-orang yang sangat terkenal di Jalan Shen Yu, dan mereka juga bintang-bintang di masa depan. Dapat dikatakan bahwa orang yang luar biasa seperti itu begitu rentan terhadap serangan di depan Ye Chen. Tubuh Ye Chen dengan cepat muncul di depan bintang-bintang, wajah bintang itu berubah drastis, dan tubuhnya segera mundur. Kecepatan kakinya tidak lebih cepat dari Ye Chen. Puff! Bintang-bintang batuk darah, pucat dan ketakutan. Petik 2. Tidakkah kau ingin membunuhku? Sekarang aku di depanmu. Kau akan membunuhku. Ye Chen berjalan menuju bintang-bintang selangkah demi selangkah. Mata bintang menunjukkan warna panik, dan kemudian, matanya menjadi sangat marah, menggertakkan giginya, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Apakah kau tidak mendengar tentang apa yang kulakukan pada orang-orang Jinwu? Ye Chen menatap bintang-bintang dan berkata, jika aku tidak meninggalkan benua nebula lebih awal, aku akan membunuhmu di jalan nebula. Kenapa? Tanya bintang-bintang terkejut. Karena kau dan aku berseteru, dan aku membutuhkan kekuatan bintang-bintang. Ye Chen berkata, memancarkan kekuatan bintang yang luar biasa besar. Setelah bintang-bintang melihat kekuatan bintang Ye Chen, wajahnya menjadi sangat terkejut. Ia menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan bintang? Setelah aku memurnikan dolomit, ada kekuatan bintang yang begitu besar.
Aku hanya kekurangannya. Kalau tidak, aku akan menjadi bintang lusa. Ye Chen menatap bintang-bintang. Tidak, itu tidak mungkin. Kau bukan dari benua nebula. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan bintang. Bintang-bintang menggelengkan kepala dan sangat enggan mempercayainya. Ye Chen bersenandung dingin, bunuh kau. Setelah aku menyerap kekuatanmu, aku mungkin menjadi tubuh bintang lusa, dan kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Bintang-bintang berbinar di mata mereka dan berkata, bagaimana aku bisa begitu terhina olehmu? Aku lebih baik menghancurkan diriku sendiri daripada membiarkanmu berhasil. Kita berhenti di sini saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan kerumunan dan berkata dengan suara pelan. Ye Chen menatap lelaki tua itu, matanya menyipit. Lelaki tua itu tidak datang cepat atau lambat. Dia datang ke sini saat ini. Ada masalah besar. Lao Yun, tolong aku. Ketika bintang-bintang melihat lelaki tua itu muncul, mereka langsung berteriak kegirangan. Mata Ye Chen menyipit, dan memang ada masalah. Dia mendengus dingin, jadi kau dan bintang-bintang bersama, kau bilang lupakan saja. Jika aku yang kalah hari ini, maukah kau berdiri dan membiarkan bintang-bintang berhenti? Awan tua, bunuh dia harus mati. Bintang-bintang menatap Ye Chen. Saat ini, dia penuh percaya diri. Meskipun Ye Chen kuat, ia lebih kuat lagi. Membunuh Ye Chen bukanlah masalah. Mata Ye Chen sedingin es, menatap bintang-bintang dan berkata, karena kau sangat ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Setelah berkata demikian, sebuah tubuh melesat keluar, langsung menuju bintang-bintang. Wajah bintang itu berubah drastis, dan tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur. Beraninya kau, orang tua itu marah. Ye Chen bergumam, apa yang tidak berani? Aku ingin membunuhnya, bisakah kau berhenti? Awan tua mengamuk, segera bergegas ke bintang-bintang, untuk menghentikan Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan pengorbanan dari tungku pemurnian, menyemburkan api panas ke arah awan tua, membentuk area api. Api ilahi begitu kuat, dan Yun Lao terhalang, dan Ye Chen memisahkan diri di depan bintang-bintang. Bintang-bintang ingin melawan, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menghentikan langkah Ye Chen. Ye Chen melancarkan tinjunya, lalu mencengkeram leher bintang dan mengangkatnya seperti ayam. Bintang terus meronta, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Bintang-bintang itu sangat malu dan marah hingga wajahnya memerah. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Awan tua mengamuk, Ye Chen, singkirkan bintang-bintang itu, kalau tidak, kau tidak akan menanggung akibatnya. Apa akibatnya yang tidak bisa kutanggung? Aku bahkan telah membagi tanah leluhur orang-orang Jinwu. Aku tidak takut dikejar oleh orang-orang Jinwu. Aku juga takut padamu, keluarga pertama di benua nebula. Ye Chen mendengus dingin dan meremehkan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kau inginkan untuk bisa melepaskan bintang-bintang? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak berniat melepaskannya. Sialan, jika kau berani membunuhnya, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari kota ketiga. Awan tua meraung. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan sama sekali tidak takut. Ia mulai menyerap kekuatan bintang-bintang di tubuh bintang-bintang. Wajah bintang itu berubah drastis, pupil matanya tiba-tiba menyusut, lalu ia meronta dan sangat ketakutan. Setelah melihat pemandangan ini, Yun Lao semakin ketakutan dan marah. Ia segera bergegas ke Ye Chen dan meraung, nak, aku akan membunuhmu. Kau tidak ingin mati terburu-buru. Setelah aku membunuhnya, giliranmu. Ye Chen mendengus dingin, tubuhnya bergerak cepat, lalu membelah dua tubuh terpisah untuk melawan Yun Lao. Yun Lao terjerat oleh dua tubuh terpisah, dan tidak bisa mendekati tubuh asli Ye Chen. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Apakah Ye Chen menyerap kekuatan bintang seperti ini? Dan sungguh arogan berada di depan pria kuat seperti Yun Lao. Ye Chen sangat tampan. Pria seperti itu benar-benar pria sejati. Beberapa biarawati mulai jatuh cinta pada bunga. Jika Anda bisa menikahi pria seperti itu adalah semacam kebahagiaan. Dia begitu sombong, cepat atau lambat dia takkan menemui ajalnya. Seorang pemuda bersenandung iri, kaki sang bintang terus mengayuh, tetapi sesaat kemudian, tak ada tenaga lagi. Seluruh tubuhnya telah mengering, dan akhirnya berubah menjadi mayat. Kekuatan di tubuhnya telah terserap sepenuhnya. Apakah ia begitu hidup dan halus? Orang-orang terkejut, sungguh mengerikan. Ini hanyalah iblis. Ada manusia. Melihat bintang-bintang telah tersedot kering, dan masih di depannya, wajah lelaki tua itu menjadi sangat buruk. Ia benar-benar marah, dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak, dan bergegas menuju Ye Chen. Setelah Ye Chen menyerap banyak kekuatan bintang, seluruh kekuatan tubuhnya telah mencapai batasnya. Tubuhnya berguling, dan ia akan menerobos lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen tidak menekan, membiarkan dampak kekuatan ini. Kekuatan agung berubah menjadi lapisan gelombang yang menjulang tinggi, terus-menerus berdampak, penghalang yang sudah tidak stabil hancur dalam sekejap. Ye Chen berhasil menerobos ke lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Pada saat ini, terdengar gemuruh dari langit, dan guntur muncul. Orang-orang terkejut, dan kemudian melihat ke langit. Langit bergemuruh dalam guntur, sepertinya ada guntur langit yang akan terbelah. Ye Chen menatap langit, matanya sedikit berkedut, dan berkata, bagaimana kita bisa kembali ke Tianji?
Ye Chen sedikit terdiam. Ketika ia menerobos lantai pertama di lantai Hunyuan Daluo Jinxian, terjadi bencana alam. Kali ini, bencana alam kembali terjadi. Mungkinkah setiap terobosan di masa depan akan berujung pada bencana alam? Mengapa Anda tidak melihat orang lain menderita akibat bencana alam? Orang-orang ketakutan. Mereka tahu bahwa akan ada bencana yang harus ditebang. Mereka segera mundur. Bagaimana Guntur bisa muncul? Apakah karena Ye Chen menerobos alam? Saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Melewati level kecil, bahkan menyebabkan bencana alam. Yah, kalau ada bencana alam, dia mungkin akan menjadi abu. Banyak orang membicarakannya. Mereka terkejut dan mengutuk Ye Chen. Pak Tuayun menatap Ye Chen, melihat Dairop muncul, awalnya terkejut, lalu mencibir, meskipun aku tidak tahu kenapa kau bisa menarik Guntur, tapi kali ini, kau sudah mati. Ye Chen menatap Pak Tuayun, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat, sama sekali tidak mengkhawatirkan Guntur. Pak Tua, aku tidak bisa mati. Aku tidak tahu, tapi aku tahu kau sudah mati. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Konyol, kau pikir kau bisa selamat dari bencana. Kalaupun selamat, kau pasti sangat lemah, dan kemudian aku bisa dengan mudah membunuhmu. Pria tua itu mencibir. Boom, pada saat ini, guntur langit meletus, menghujani, dan menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen bersinar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya menjadi sangat jernih. Kekuatan pembuluh darah di tubuhnya bergejolak, lalu ia mulai menyerap kekuatan guntur untuk memurnikan otot dan tulangnya. Ye Chen sama sekali tidak merasakan sakit. Ia hanya merasa hangat dan nyaman di sekujur tubuhnya. Ia tak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara-suara aneh di mulutnya. Semua orang terbelalak, Ye Chen tersambar petir, tiba-tiba tidak terjadi apa-apa, dan terasa begitu nyaman. Apakah ia tersambar petir atau bermandikan guntur? Ini melawan cuaca, begitu mengerikan sehingga tidak ada yang salah dengan itu. Pasti ada rahasia yang kuat dalam dirinya, kalau tidak, tidak akan pernah ada yang salah dengan itu. Sangat tampan, sangat keren di langit guntur. Aku tidak bisa melakukannya, aku akan memberinya monyet. Ada seorang wanita yang sangat gila berkata. Mata Ye Chen menatap awan tua itu. Saat ini, wajah lelaki tua itu sangat buruk rupa. Ini juga pertama kalinya ia melihat seseorang bergemuruh di langit, tak ada apa-apa. Pak Tua, waktumu habis, kata Ye Chen, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Saat ia bergerak, Guntur juga ikut bergerak bersamanya hari itu. Kemanapun ia pergi, semuanya berantakan. Bangunan-bangunan di tanah hancur dalam sekejap, dan tanah menghitam. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan ia segera mundur, tetapi kecepatannya tampaknya tidak secepat Ye Chen yang terus mendekatinya. Ia sudah merasakan hembusan guntur, dan seluruh tubuhnya merinding. Jika guntur langit yang mengerikan itu ditebas, bahkan jika ia abadi, ia akan terluka parah. Ye Chen mempercepat langkahnya, tubuhnya seperti hantu, ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tubuhnya disapu oleh guntur langit, dan punggungnya hancur berkeping-keping. Darahnya menetes dan mengejutkan. Awan tua itu menjerit, tetapi masih mati-matian ingin melarikan diri. Kubilang, kau tidak boleh pergi. Ye Chen meremehkan dengungan dingin itu, lalu guntur langit menyelimuti awan tua itu. Ah, guntur jatuh, dan awan tua itu menjerit. Ia ingin melawan, tetapi tak berdaya. Di bawah serangan beberapa guntur, seluruh tubuhnya langsung meledak. Di bawah gemuruh guntur, Yun Lao langsung terpanggang dan berubah menjadi segumpal daging dan darah. Kerumunan orang ketakutan, dan seorang pria kuat terbunuh dengan cara ini. Ye Chen masih menikmati baptisan bencana alam, dan dia merasa sangat nyaman. Seketika, dia merasakan hal yang sama di tubuhnya, dan mulai memadatkan bintang-bintang kuno. Satu demi satu, bintang-bintang kuno muncul, dan ada 9 bintang kuno, hampir identik dengan bintang-bintang. Hati Ye Chen sangat gembira, memadatkan bintang-bintang kuno seperti itu menunjukkan bahwa tubuh bintang telah tercapai. 9 bintang kuno berbaris di bidang eliksir, membentuk potensi manik-manik 9 bintang yang berkelanjutan. Ye Chen menemukan bahwa tulang, otot, darah, dan darahnya penuh dengan kekuatan bintang-bintang, dan seluruh kekuatannya telah berubah drastis. Sekarang begitu dia mengeluarkan kekuatannya, itu adalah kekuatan bintang-bintang. Selain itu, setelah kekuatan abadi memasuki tubuhnya, itu juga akan berubah menjadi kekuatan bintang. Setelah kekuatan itu berubah menjadi kekuatan bintang, kekuatan keabadiannya 10 kali lipat lebih besar. Ye Chen dapat merasakan kekuatannya dengan cepat menjadi lebih kuat, 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti bisa membunuh 3 lapis Hunyuan Daluo Jinxian. Guntur langit berangsur-angsur menghilang, Ye Chen diselimuti guntur langit, guntur dan kilatnya masih menyambar, membuat seluruh dirinya tampak begitu luar biasa. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, seperti lanolin, dan kulitnya 10 kali lebih baik daripada kulit seorang gadis. Semua orang tercengang, sulit membayangkan bahwa seluruh diri Ye Chen tampaknya telah mengalami perubahan besar, terutama dalam napasnya, yang begitu mengguncang bumi dan benar-benar menakutkan. Kekuatan mengerikan apa yang telah dia capai sekarang. Beberapa orang ketakutan. Di Jalan Senyu, Ye Chen benar-benar eksistensi yang luar biasa. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat daripada beberapa iblis mengerikan lainnya. Aku merasa Jalan Senyu semakin menarik.
Ketika saatnya tiba, itu pasti akan menarik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menarik napas dalam-dalam, mengembuskan napas keruh, dan berkata dalam hati, sungguh nyaman. Setiap kali terjadi bencana alam, tubuhku akan jauh lebih kuat. Ye Chen merasa sedikit lapar, jadi ia pergi ke sebuah restoran dan makan. Setelah makan dan minum, Ye Chen tidak terburu-buru meninggalkan kota ketiga, melainkan tinggal di kota ketiga. Apa yang dilakukan Ye Chen di kota ketiga mulai menyebar ke kota keempat dan kota kelima. Orang-orang di kota keempat dan kota kelima terkejut ketika mendengarnya. Ye Chen berhasil menembus tingkat kedua Daluo Jinxian di Hunyuan, dan ia juga menyebabkan kekacauan di alam surgawi. Ia tidak terluka di alam surgawi, tetapi justru menikmatinya. Terlebih lagi, Ye Chen membunuh bintang-bintang, yang tampaknya merupakan tubuh bintang baru setelah esok. Semua hal yang terjadi di kota ketiga, kota keempat, dan kota kelima secara bertahap diketahui orang-orang. Banyak orang terkejut, memicu keresahan besar di hati. Ye Chen melawan langit. Orang-orang sangat terharu. Ye Chen telah kembali ke alam surgawi lagi. Setelah mendengar tentang Tao Yi di kota kelima, ia tertawa. Saudara Ye sungguh luar biasa. Begitu dia datang ke alam surgawi, dia membuat keributan besar dan membunuh bintang-bintang. Binatang itu juga tertawa. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di daratan Kyushu. Pikir Yun Wei dalam-dalam. Kita tunggu dia di kota kelima. 2 bulan lagi, dia akan datang ke kota kelima. Setelah itu, kau bisa bertanya langsung padanya tentang apa saja, kata Tao Yi. Kota keempat, Saudara King Yi, ku dengar kau pernah dikalahkan oleh Ye Chen sebelumnya. Di sebuah bangunan tua di kota keempat, seorang pemuda dengan pakaian yang sangat tua tersenyum. Pemuda itu tampak tua, separuh wajahnya tertutup topeng, sementara sisi wajahnya yang lain kering dan jelek. Matanya bahkan lebih keruh, seperti mata orang mati. Namanya Si Tutian, dia adalah jenius pertama di negeri neraka mayat. Kekuatannya cukup bagus, kekuatan fisiknya kuat, kemampuan bertahannya sangat menyakitkan. King Yi tampak muram dan berkata, awalnya, aku mengecewakannya dengan ceroboh, tapi kali ini aku pasti akan membiarkannya mati dengan sangat buruk rupa. Saudara King Yi, aku tidak meremehkan kekuatanmu. Sekarang Ye Chen telah menembus lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Kau masih Hunyuan Daluo Jinxian. Dengan kekuatan Ye Chen, kau mungkin tidak punya kesempatan untuk menang. King Yi tampak sangat buruk rupa, tetapi ia masih bisa memahami situasi saat ini. Ye Chen begitu kuat sekarang. Ia sama sekali bukan lawan, kecuali jika ia menembus lantai 2 Hunyuan Daluo Jinxian. Apa yang bisa kau lakukan? King Yi juga orang yang cerdas, dan ia langsung menjawab. Aku mendengar sebuah rahasia. Di luar kota keempat, ada sebuah makam besar, yang merupakan makam Raja Banbuxian. Jika kita bisa masuk dan mendapatkan beberapa barang, mungkin kita bisa menembus lantai 2 Darao Jinxian di Hunyuan, dan Ye Chen pasti akan mati. Makam Raja Abadi Banbu. King Yi sedikit terkejut. Ya, ada banyak orang yang telah mengunjungi makam itu sebelumnya, tetapi mereka semua gagal, kata mayat yang menghadap ke langit. Karena sangat berbahaya, tidak bisakah kau dan aku pergi? King Yi mengerutkan kening. Saudara King Yi lupa siapa aku. Kita paling akrab dengan makam dan mayat. Mata King Yi berbinar, lalu ia segera tersadar, sambil tersenyum, kalau begitu semua ini tergantung pada saudaramu melawan langit. Di masa depan, kita harus saling membantu di kota ke-10. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi naga dan harimau untuk bersaing dan menjadi pemenang besar. Itulah kodratnya, King Yi bersumpah. Setelah beberapa hari, Si dan King Yi meninggalkan kota keempat dan pergi ke tempat yang disebut makam Ban Buxianwang. 2 hari kemudian, 1 atau 2 dari mereka kembali ke kota keempat dengan kebingungan. Meskipun keduanya lebih malu, tetapi tergantung situasinya, seharusnya ada panen. Kemudian tidak ada tanda-tanda mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah berita keluar, yang mengejutkan 5 kota pertama di daratan Tianshu. Ye Chen lah yang memiliki pecahan-pecahan daftar dewa. Dia tidak hanya menggunakan pecahan-pecahan daftar dewa, tetapi juga memiliki beberapa artefak. Itulah sebabnya dia dapat membelah tanah leluhur bangsa Jinwu. Ketika berita ini menyebar, orang-orang di 5 kota pertama terkejut. Seperti bom, meledak sepenuhnya, lalu mulai menyebar dari kota kelima dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan bahkan orang-orang di kota ke-10 pun mengetahuinya. Apakah berita itu benar atau salah? Apakah Ye Chen benar-benar memiliki pecahan-pecahan daftar dewa? Beberapa orang tidak mempercayainya. Sungguh luar biasa. Berita ini sepenuhnya benar. Pada masa Shengsu, seorang dewa yang kuat datang untuk mencari Ye Chen. Seseorang mengatakan sesuatu tentang masa lalu. Ya, aku ingat. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Tetapi pada saat itu, banyak orang tidak tahu nama orang yang memiliki daftar dewa. Seharusnya sengaja disembunyikan dan ingin menelan pecahan-pecahan daftar itu. Siapa yang menyebarkan berita itu? Bukankah dia ingin mengambil pecahan-pecahan daftar dewa? Jika kau bisa mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa, kau akan bisa menjelajahi dunia peri, dan begitu kau sampai di alam dewa, kau akan dihadiahi oleh alam dewa. Ye Chen harus mati, aku ingin menjadi pecahan daftar dewa. Nyawa Ye Chen adalah milikku, begitu pula pecahan daftar dewa. Untuk sementara, banyak orang angkat bicara dan menyatakan sikap mereka secara langsung.
Ye Chen terdorong ke puncak badai. Dan Ye Chen sendiri juga merasa sangat terkejut, siapa yang akhirnya menyebarkan berita itu. Ye Chen berpikir lama, mereka yang tahu namanya dan tahu bahwa ia memiliki pecahan-pecahan daftar dewa pastilah orang-orang yang dikenalnya, dan mereka semua berasal dari alam manusia. Di antara orang-orang ini, hanya sedikit yang menginjakkan kaki di jalan Senyu. Mungkin ada beberapa yang tidak dikenalnya, tetapi tidak banyak orang yang memiliki kebencian. Mengguncang putra, Ye Chen tiba-tiba teringat musuh lamanya. Yao Xi terbunuh sebelum Yao Xi dibunuh oleh Yang Guangshengxi. Saat itu, yang dibunuh Ye Chen hanyalah sebagian tubuhnya. Yao Guangshengxi tidak mati, masih hidup, dan keberadaannya sangat rahasia, bersembunyi dalam kegelapan. Setelah Ye Chen memikirkan hal ini, ia merasa bahwa setiap gerakannya berada di bawah tatapan orang bijak yang mengguncang itu, seolah-olah ia telah menatapnya. Wajah Ye Chen muram, sekarang berita bahwa ia memiliki daftar dewa telah tersebar luas. Bahkan jika ia keluar untuk mengklarifikasinya sekarang, tidak ada yang akan mendengarkan. Godaan daftar dewa terlalu besar, orang-orang itu lebih suka membunuh daripada melepaskan. Karena itu, tidak perlu keluar dan mengklarifikasi. Ye Chen tidak takut dalam hal ini. Dia berkata dengan suara lantang, siapapun yang ingin membunuhku, datanglah ke sini dan lihat siapa yang akan membunuh siapa. Karena aku bisa menembus tanah leluhur suku Jinwu dan membunuh begitu banyak orang Jinwu, kau dan aku juga bisa membunuh mereka, tergantung apakah kau ingin mati atau pecahan daftar dewa. Kata-kata Ye Chen memang gila, tetapi tidak ada yang menganggapnya berlebihan, karena faktanya Ye Chen memang membunuh begitu banyak orang Jinwu dan memecah belah tanah leluhur suku Jinwu. Setelah Ye Chen mengatakan ini, banyak orang yang masih berteriak-teriak ingin membunuh Ye Chen berkurang. Jika kau ingin membunuh Ye Chen, kau harus mempertimbangkan apakah kekuatanmu cukup. Apakah lebih kuat dari suku Jinwu? Kata-kata Ye Chen benar-benar membuat banyak orang takut. Ye Chen, kau tidak perlu sombong. Lebih baik kau serahkan pecahan daftar dewa, atau kau akan dibunuh. Teriak seseorang, siapa yang berani datang, siapa yang akan membunuh siapa, bahkan jika Raja Peri datang. Ye Chen tidak takut, kau benar-benar gila, cepat atau lambat kau akan dibunuh. Ye Chen, apa kau pikir kau tak terkalahkan? Akan selalu ada seseorang yang akan membereskanmu. Beberapa suara terdengar, penuh permusuhan terhadap Ye Chen. Ye Chen bergumam dingin, jangan asal bicara, datanglah ke sini jika kau punya benih. 1 atau 2 hari kemudian, berita baru datang. Konon, banyak jenius telah menghubungi keluarga mereka, dan banyak orang kuat dari benua lain diam-diam telah bergegas ke Tiansu.